Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kisah tentang seorang bajak laut bernama Gold Roger yang akan dijatuhi hukuman mati oleh para marinir AL akibat perbuatan yang telah mencuri serta berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Dan di sana juga terlihat banyak sekali penduduk desa yang akan menyaksikan eksekusi tersebut. Lalu para penduduk yang penasaran di mana Gold Roger menyembunyikan harta karun pun mulai bertanya. Belum sempat berbincang panjang lebar, Roger yang dihabisi memacu para bajak laut kini berpencar ke segala penjuru untuk bisa mencari harta karun yang Roger maksud. Bahkan setelah kejadian itu, lahirlah era baru serta dimulailah perebutan harta bajak laut yang hilang. Berpindah pada seorang remaja bernama Monkey D. Luffy yang kini sedang berlayar. Akibat dirinya ingin sekali mewujudkan mimpinya menjadi seorang raja bajak laut serta menemukan One Piece. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba perahu yang mengalami kebocoran pun mulai tenggelam. Sehingga hal ini membuat Luffy dengan cepat memasuki sebuah wadah penyimpanan ikan. Keesokan harinya, kini wadah penyimpanan ikan yang berisi Luffy pun telah berada di antara dua perahu bajak laut yang tengah melakukan sebuah perang. Di sana, salah satu pemimpin bajak laut yang bernama Alvida memerintahkan para pasukannya untuk terus menyerang perahu musuh. Hingga pada akhirnya perang itu pun dimenangkan oleh Alvida. Lalu setelah perang itu selesai, Alvida pun mulai menanyai musuh untuk menanyakan keberadaan seseorang bernama Roronoa Zoro. Meski mereka tidak tahu, namun Alvida yang tidak percaya malah menghabisi mereka dengan sebuah scene pengangkutan wadah yang mengapung berisi Luffy. Kemudian di malam harinya, di saat salah satu anak buah Alvida yang bernama Koby tengah membersihkan senjata milik Alvida, tiba-tiba dia melihat wadah penyimpanan bergerak dengan sendiri. Sehingga dengan rasa takut, Koby pun mulai mendekatinya. Setelah merasa cukup tenang, mereka berdua pun akhirnya mulai berbincang nih dengan Koby yang menceritakan tentang Alvida si bajak laut yang kejam. Namun Luffy menanggapi dengan nada tenang, seakan-akan ia tidak takut apapun. Lalu scene pun berpindah ke beberapa tahun sebelumnya, Oke, ada apa tuh? di mana terlihat Luffy kecil yang baru saja terbangun bergegas membantu para bajak laut yang sedang mempersiapkan barang-barang mereka. Kemudian Luffy yang ingin sekali menjadi kru bajak laut mencoba meyakinkan sang kapten bernama Seng dengan cara melukai dirinya sendiri untuk dianggap kuat. Free without Alvida's crew. Why would anyone want to be a pirate? If I did that, Gold Roger's treasure. Once you enter the Grand Line, I won't give you. Never heard of you. It's the most powerful pirate on the seas. Dan rupa-rupanya, Luffy bukanlah orang biasa, di mana ia memiliki tubuh karet. Bahkan Luffy pun tidak terluka setelah mendapatkan tembakan, yang mana ia malah berhasil membuat Alvida terjatuh dari kapal. Bahkan Luffy dengan mudah menundukkan para bawahan dari Alvida. Sementara itu di sisi lain, terlihatlah Roronoa Zoro yang menjadi incaran Alvida, rupanya kini tengah berada di Pulau Sikis untuk melakukan sebuah doa. Akan tetapi, bersamaan dengan itu datanglah seorang pria yang memintanya untuk bergabung dengan sindikat pembunuh. Dan karena penolakan dari Zoro dianggap pemberontak, membuat Zoro mau tidak mau mulai bertindak. Keesokan harinya, setelah kejadian itu, Pada akhirnya, Luffy pun pergi dari kapal bajak laut bersama Koby. Di sini Koby yang merasa penasaran mengapa badan Luffy bisa melar pun mulai bertanya. Dan di saat itu juga Luffy pun mulai menceritakan nih. Dimana ceritanya tuh, pas Luffy melukai wajahnya, di sini Luffy berusaha memasuki sebuah ruangan kapal. Dimana ia malah memakan satu buah yang sangat dilarang. Lalu setelah itu Luffy yang menghampiri Shanks ketika tengah diganggu oleh bajak laut lain, membuatnya sangat marah karena Shanks hanya diam saja.
Dan dari situlah, Shanks juga dibuat tahu ketika Luffy rupanya telah memakan buah iblis yang membuat tubuhnya mendadak seperti itu. Setelah menceritakan itu, Luffy menjelaskan pada Koby bahwasanya ia akan pergi mencari peta untuk bisa menuju Grand Line agar bisa mencari One Piece. Namun entahlah, Koby menjawab bahwasanya hal itu berbahaya, sehingga Luffy yang tidak ingin membuat Koby cemas, mengajaknya untuk mengatur ke pangkalan marinir AL terdekat untuk mewujudkan keinginan dari Koby yang bercita-cita menjadi seorang marinir. Pokoknya, Luffy ini orang yang sangat baik, dimana ia pun sudah menganggap Koby sebagai sahabat, bahkan ia pun membebaskan Koby dari tekanan bajak laut Alvida kan? Jujur, buat aku yang nggak ngikutin serial One Piece, di live action ini yang baru 1 episode pun udah buat aku tertarik sih sama alur ceritanya. Aku harap pun episode-episode selanjutnya bakalan seseru episode-episode awal sih. Dan semoga aja konsisten, nggak keluar jalur dari cerita animenya. Beberapa waktu kemudian, mereka yang tiba di pangkalan militer memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian peta. Namun di tengah-tengah makan, tiba-tiba datanglah Zoro dengan membawa karung berisi mayat pria yang dia kalahkan. Dan di sini juga ternyata ada seorang wanita bernama Nami yang tengah mencari peta menuju Grand Line. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadilah sebuah keributan antara Zoro serta seorang pria bernama Helmeppo, di mana Helmeppo yang berwatak angkuh, menyebalkan dan sok kuat, benar-benar sangat menyebalkan ketika ia malah menantang Zoro ketika diarahkan untuk meminta maaf kepada seorang anak kecil yang sudah ia tabrak. Terjawablah sudah mengapa Helmeppo bersifat angkuh, karena rupanya ia merupakan seorang anak dari kapten marinir bernama Morgan, dan dikarenakan Helmeppo telah membuat keributan, jadi Zoro mau tidak mau dihukum oleh Morgan dengan dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Bahkan lagi-lagi Helmeppo dengan membawa pedang Zoro, kini dengan watak angkuhnya berusaha mengganggu Zoro di tengah ia yang diikat. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat Nami yang menyamar sebagai pasukan marinir untuk mencari keberadaan peta Grand Line. Sementara Luffy yang tengah menyelinap untuk mencari peta yang sama pun, malah tiba di tempat Zoro dihukum. Membuat Luffy yang melihat Zoro terikat pun mulai mengajaknya berbincang. Dengan Luffy yang mencoba mengajak Zoro untuk bergabung menjadi krunya. Akan tetapi, Zoro dengan dingin menolak, namun dengan polosnya Luffy malah membebaskan Zoro tanpa ada pamrih sedikit pun. Di sisi lain, Nami yang kini berada di sebuah ruangan penyimpanan pun mulai mencari peta tersebut. Namun sialnya, hal itu malah dipergoki oleh seorang marinir yang pakaiannya telah dibawa oleh Nami. Dan hal konyol pun terjadi ketika Luffy tiba-tiba datang, di mana ia yang juga ingin turut mencari peta tersebut, mulai berjalan pergi tanpa rasa takut dengan diikuti oleh Nami. Belum sempat berjalan jauh, mereka kini disambangi oleh Kapten Morgan. Sehingga Nami pun mulai berpura-pura menjadi seorang marinir baru yang baru saja menangkap Luffy yang telah memacu sebuah keributan di alun-alun. Beruntunglah tidak ada yang Morgan curigai, sehingga mereka pun dipersilakan pergi dengan Nami yang berhasil merampas kunci ruangan Morgan tanpa disadari sedikit pun. Karena memang pada dasarnya latar belakang Nami adalah seorang pencuri. Sementara itu Morgan yang tiba di ruangan penyimpanan pun merasa bingung saat melihat kedua marinirnya yang tumbang. Hingga ketika Morgan sadar, dua orang yang tadi merupakan penyusup membuatnya segera menghidupkan alarm untuk kemudian mengarahkan Luffy dan Nami untuk bisa menyerahkan diri. Di
tengah kepergian Zoro yang terbebas setelah diselamatkan oleh Luffy, ia yang melihat Luffy dan Nami sangat kesusahan, mulai terbuka hatinya untuk kemudian membantu Luffy yang juga sudah membantu dirinya. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pun bergegas pergi dari sana dengan membawa peti itu. Namun sialnya mereka malah dihentikan oleh Helmappo yang berusaha menghentikan dengan rambut yang sudah berantakan akibat dikerjai oleh Zoro. Namun bersamaan dengan itu, muncullah Koby yang langsung mengajar Helmappo. Dan ketika mereka akan pergi, Koby memutuskan untuk berpisah dengan Luffy karena diketahui inilah mimpinya selama ini, yaitu ingin menjadi seorang marinir. Ya untuk itu, Luffy yang sudah menganggap Koby sebagai sahabat sangat mendukung, walau Koby sendiri berbicara jikalau kemungkinan mereka ke depannya akan bertemu kembali menjadi seorang musuh. Nah teman-teman, yang tadinya Nami, Zoro, dan Luffy bukan siapa-siapa, secara terpaksa mereka melakukan kepergian bersama-sama karena mereka kini menjadi buronan setelah melakukan penyerangan dan perampasan pada ruangan Morgan. Beberapa waktu kemudian, seorang pria tua bernama Garp yang mengetahui jika peta Green Line telah dicuri pun langsung memerintahkan tangan kanannya untuk segera mengganti haluan ke Sealstone. Malam harinya, Nami yang baru saja berusaha membuka peti itu pun akhirnya berhasil terbuka, sehingga hal itu membuat mereka dengan cepat berdiskusi dengan Nami yang mulai menjelaskan titik ke arah mana mereka harus pergi. Di tengah-tengah penjelasan itu, tiba-tiba muncullah suar dengan sebuah asap yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Namun sebelum itu, Luffy sempat menelan peta untuk memastikan peta tersebut aman. Dengan para penonton yang nampak terpaksa menyaksikan atraksi tersebut, Karena ternyata para penonton itu adalah sandera para bajak laut. Lalu tak lama berselang, datanglah Kapten Bajak Laut yang bernama Bagi si Badut. Di sini Bagi pun merasa marah karena ketiga orang itu telah terlebih dahulu mengambil petanya. Dan di situ juga Bagi berkata bahwa ia dan kelompoknya merupakan bajak laut yang paling ditakuti East Blue. Sehingga dia ditakdirkan untuk menemukan One Piece. Lalu saat berhasil menemukannya, maka dia akan menjadi seorang raja. Kemudian setelah mengatakan hal itu, Bagi pun mulai mengancam mereka bertiga untuk segera menyerahkan peta Green Line. Karena jika tidak, maka mereka akan dihabisi. Dan ketika Nami berusaha melarikan diri dengan egois, ia sangat dibuat terkejut ketika ia mendapati kota yang telah hancur dibantai oleh Bagi si Badut. Mengetahui peta ada pada Luffy, Bagi yang kini memisahkan Luffy dengan Zoro dan juga Nami mulai terkesan dengan kemampuan dari Luffy yang bisa melenturkan tubuh. Sementara itu di sisi lain, Koby yang saat ini telah menjadi seorang marinir pun nampak begitu kebingungan saat melihat Garp. Sehingga Helmappo yang telah menjadi anggota marinir pun mulai menjelaskan bahwa Garp adalah pria yang telah menangkap Gold Roger dahulu. Kembali pada Nami serta Zoro yang kini telah berada di sebuah ruangan dengan keadaan terikat serta terkurung, sehingga hal ini membuat mereka berusaha membuka ikatan serta gembok tersebut. Namun bersamaan dengan itu, terdengarlah suara teriakan Luffy yang ternyata dia terikat dengan cara kaki serta tangan yang menjadi panjang dengan harapan Luffy bisa berbicara mengenai di mana peta tersebut disembunyikan. Bahkan secara mengejutkan, Bagi menyinggung jikalau ia mengenal Shanks, yaitu orang yang paling Luffy kagumi. Entahlah karena Luffy tidak kunjung bicara, Bagi mulai mengancam akan membunuh penduduk desa. Hal itu membuat Luffy yang tidak terima mulai bertindak. Namun sialnya ternyata Bagi juga memiliki keahlian yang sama seperti Luffy.
Dimana bedanya dia bisa melepaskan semua tubuhnya akibat memakan buah bernama bara-bara. Sementara itu di ruangan lain, Zoro serta Nami yang berusaha melepaskan ikatan serta gembok itu pun tiba-tiba didatangi oleh salah satu anak buah bagi. Dimana anak buah bagi terlihat dendam pada Zoro karena telah menghabisi kakaknya sebagai bajak laut. Karena diketahui lagi Zoro merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pembunuh bajak laut buronan, dan ia akan menukar mayat bajak laut tersebut dengan uang recehan. Beralih pada Garp yang mulai menginterogasi Koby, karena dia telah tahu jika Koby mengenal Luffy pun, mulai menceritakan siapakah Luffy, dan Koby diajak oleh Garp untuk sekiranya bisa mencari Luffy agar ia bisa diadili seadil-adilnya. Dan benar saja guys, ucapan dari Koby sebelumnya pada Luffy jikalau kemungkinan mereka akan bertemu menjadi seorang musuh pun akan menjadi nyata. Bahkan ketika merasa dirampasnya peta akibat kekalahan dari Morgan yang tidak bisa menjaga peta Green Line baik-baik, memasuk Garp yang murka pada kekalahan Morgan, mulai menghukumnya yang juga disaksikan oleh Helmapus sebagai anaknya. Berpindah 10 tahun yang lalu, di mana terlihatlah kelompok Seng yang sedang bertarung dengan kelompok penjahat sebelumnya. Namun di tengah itu, Seng tidak sadar jika Luffy rupanya telah diculik oleh pemimpin jahat tersebut. Namun saat di pertengahan jalan, tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi diserang oleh sesosok monster. namun tak lama berselang, Detalah Seng kini langsung menyelamatkan Luffy. Bahkan dari penyelamatan tersebut, Seng harus kehilangan lengan satunya akibat diserang monster itu. Kembali ke masa sekarang, terlihat Luffy yang kini berada di sebuah akuarium dengan Bagi yang terus meminta Luffy untuk menyerahkan peta itu, karena jika tidak, maka dia akan menghabisinya dengan cara mengisi akuarium itu dengan air hingga penuh. Mendengar ancaman itu, Luffy pun tetap menolak memberikan peta itu, bahkan ia pun berspekulasi siap memilih untuk mati daripada memberikannya. Namun karena terlalu banyak meminum air, pada akhirnya peta yang ada di dalam tubuh Luffy pun keluar sehingga hal ini membuat Bagi dengan cepat mengambilnya. Lalu di saat itu juga, terjadilah pertarungan antara mereka. Namun sialnya, Nami dan Zoro nampak kesusahan saat melawan Bagi yang terus saja menghindari serangan dengan cara membagi tubuhnya itu. Dan ketika topi jerami pemberian Seng sangat ia jaga dirusak oleh Bagi, membuat Luffy yang murka mulai mengarahkan Nami dan Zoro untuk membuka peti yang ada. Dan akhirnya, Bagi pun berhasil dikerdilkan secara paksa oleh Luffy. Nih, ada salam dari Luffy dengan pukulan meriamnya. I'm Monkey D. Luffy. Maka setelah melawan Bagi, kemudian sebelum melanjutkan perjalanan yang tertunda, Luffy dan kedua rekannya pun terlebih dahulu melepaskan rantai yang telah berada di kaki para penduduk kota tersebut. Setelah semuanya terlepas, akhirnya kelompok Luffy pun pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju Green Line. Lalu dalam perjalanan itu, Nami pun memutuskan untuk memperbaiki topi milik Luffy, dan setelah selesai memperbaikinya, Nami memutuskan untuk masuk ke dalam kapal. Kemudian tanpa yang mereka ketahui, diam-diam Nami menghubungi seseorang melalui sebuah alat komunikasi yang dia sembunyikan di bawah kapal. Hingga film One Piece live action